Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama, dari Banten itu ada seorang ulama yang sangat terkenal dan populer, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama bukan hanya terkenal di Nusantara, bahkan memang lebih dikenal di Mekah, Arab Saudi. Beberapa buku karangannya sangat banyak, dan petuah serta penyelesaian terhadap persoalan sehari-hari ya menjadi rujukan bagi ulama-ulama di negeri Timur Tengah. Sehingga sosok Imam Nawawi Al-Bantani menjadi sosok yang sangat karismatik dan menjadi seorang ulama yang sangat dikenal di Arab Saudi, walaupun bukan keturunan Mekah, tapi keturunan asli dari Indonesia. Nah, ada bukunya yang berjudul Bahjatul Nawawi, yang menguraikan tentang maksiat hati. Jadi kita ngaji dulu berdasarkan salah satu sumber lah ya, dari Detik.com tentang maksiat hati. Selama ini kita mengenal maksiat tuh ya maksiat yang umum, misalkan perbuatan perjudian itu kan maksiat tuh. Kemudian prostitusi dan sejenisnya, pencurian itu kan perbuatan maksiat itu. Nah, itu sebenarnya itu perbuatan maksiat yang memang terlihat ya secara fisik, tapi ada juga perbuatan maksiat yang tidak terlihat. Nah, ini yang disebut oleh Imam Nawawi sebagai maksiat hati. Nah, terus yang maksiat hati apa aja, Min? Nah, ini kita perlu mendapat perhatian serius, karena selama ini kadang pandangan kita lebih ke fisik, hal-hal yang bersifat batin, hati itu kurang. Sehingga kalau santapan tuh santapan fisik aja yang kelihatan 4 sehat 5 sempurna, tapi santapan batin ya, nilai-nilai keagamaan, tata krama, sopan santun, karena tidak nampak, abstrak, jadi tidak mendapat perhatian yang serius. Tolak ukurnya tuh samar gitulah, tidak bisa kelihatan hijau atau merah gitu. Nah, menurut Imam Nawawi ada 10 maksiat hati. Yang pertama apa, Min? Meragukan Allah. Ini yang pertama. Jadi kadang-kadang dalam hati kita apa benar gitu Allah itu ada? Terus kalau ada bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Jadi rasa-rasanya kita tuh hidup ya hidup aja lah pokoknya. Ada ya ada lah. Bahwa Allah itu ada atau apa tuh ya masih ragu. Bahkan ada pengalaman dari teman Mimin, ya Allah, kalau memang engkau itu ada, tunjukkan bahwa Mike Tyson tuh bisa kalah gitu. Sebab waktu itu kan kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin gitu Mike Tyson tuh. Ya sekali pukul 2-3 detik hancur, roboh, kelepek-kelepek. Jadi walaupun pertandingannya singkat, bayarnya mahal, tapi selalu laris karena ditunggu-tunggu gitu kan. Kalau Muhammad Ali kan pakai seni gitu, menari-nari, jab gitu kan, hit and run gitu. Nah, kalau Mike Tyson 2 pokoknya kalau ada musuh datang nongol ya hajar. Jadi hanya dalam hitungan 1-2 ronde itu sudah KO. Dan waktu itu teman saya, kalau memang engkau ada, tunjukkan bahwa Mike Tyson tuh bisa kalah. Dan akhirnya dalam suatu pertandingan, waktu itu kebetulan Mimin berada di daerah Pangandaran, Mimin menyaksikan langsung. Nah, teman Mimin tuh ada ya nonton bareng, dan ternyata wah KO Mike Tyson, walaupun bukan di ronde awal tuh, di ronde-ronde 11 atau 12 waktu itu
Kalau nggak salah yang mengalahkan tuh siapa, Lennox Lewis atau Riddick Bowe itu, jadi KO. Dan langsung itu teman saya menjerit, bersujud, ya Allah ampunilah hamba ya Allah. Jadi Allah membuktikan bahwa aku ada, dan engkau ingin menunjukkan bahwa aku ada, aku tunjukkan bahwa apa yang kamu meminta, bahwa Mike Tyson kalah, ya ini kalah. Nah itu pengalaman resmi asli ini. Ya bukan cerita bohong, Mimin banyak aslinya ini. Nah kemudian yang kedua, maksiat hati itu adalah merasa aman. Kata Syekh Nawawi, merasa aman dari siksaan Allah. Jadi Allah kan maha pengasih dan penyayang lah gitu, nggak mungkin tega kan sama hambanya untuk menyiksa dan lain sebagainya. Nah itu ada kadang perasaan seperti itu. Nah karena merasa aman dari siksa Allah, jadi ya udahlah, kalaupun nanti ada dosa, ada salah, toh Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pengasih dan maha penyayang, pasti disayangi. Walaupun banyak surat-surat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan maksiat maka siksa api neraka itu akan lebih pedih. Itu jadi itu yang kedua, merasa aman dari siksa Allah. Kemudian yang ketiga, maksiat hati itu putus asa. Nah ini ya banyak kita lihat, bahkan juga kadang kita merasakan sendiri, ya Allah ini belum selesai, ini ada lagi seperti ini, terus belum selesai percobaan ini ada lagi gitu. Jadi kayaknya kok Allah nggak sayang sama kita gitu, sampai kita kadang putus asa, sudahlah gitu. Contoh yang paling simpel, kadang kayak YouTuber pemula tuh, kita kan sudah buat ini buat itu, tidak lolos monetisasi karena konten berulang atau ada pelanggaran klaim hak cipta, mengajukan lagi, gagal lagi, sehingga akhirnya lama-lama ada perasaan putus asa. Dan itu nggak boleh. Karena apa? Ya selama kita sungguh-sungguh insya Allah ada jalan, dan mungkin belum waktunya memang berhasil ya, karena belum tepat dan Allah belum mengizinkan, usaha aja terus. Dan insya Allah kalau ternyata gagal terus, ya memang kita tidak layak dan tidak pantas untuk menekuni sebagai YouTuber. Ya udah, pasti ada cara lain atau aktivitas lain yang Allah memang menganggap itu lebih baik dibandingkan jadi seorang YouTuber. Tapi sebenarnya untuk YouTuber selama sungguh-sungguh insya Allah bisa gitu kan. Ya alhamdulillah Mimi juga berhasil monet kan, walaupun udah sepuh. Nah itu ya, putus asa. Jadi nggak boleh putus asa. Bahkan anak ABG generasi Z sekarang karena putus asa cinta dan lain sebagainya, tidak sedikit yang bunuh diri dan lain sebagainya. Itu na'udzubillah min dzalik. Nah kemudian maksiat hati yang keempat, menyombongkan diri. Kadang ini nggak terasa gitu kadang, jadi merasa lebih dari orang yang lain gitu. Misalkan tuh coba si itu, nah itu kalau misalnya ngoper bola dia mah agak susah gerakannya gitu kan. Kalau saya sih hanya bergeser sedikit langsung bola tuh bisa umpan, dan umpannya saya lebih tepat dibandingkan si Amir misalkan kan kadang kita suka seperti itu ya, merasa bahwa kita lebih baik, dan sifat seperti itu nggak terasa bahkan mungkin sering kita lakukan. Kemudian pada saat sholat gitu kan, waduh itu mah nggak pernah ganti-ganti gitu kan, sarungnya gini-gini. Kalau saya mah setiap sholat tuh istilahnya tuh bawa sarung, kemudian juga baju juga bawa gitu, sehingga pas sholat tuh saya sih mandi dulu dan lain sebagainya. Nah itu ya, itu menyombongkan diri dan itu tidak boleh. Jadi kalau bajunya bagus itu kan bersih, ya udah laksanakan aja lillahi ta'ala, nggak usah pamerin. Nah itu ya maksiat hati yang keempat. Kemudian yang kelima tuh
ria. Jadi ingin dipuji, ingin diapresiasi, ingin dinilai gitu kan. Jadi kalau misalkan kita kerja apa masuk jam 7 gitu, wah kita masuknya jam 6, jam 6.30, tapi bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas, tapi ingin dipuji sama teman. Wah hebat Pak Badrun mah, walaupun masuknya jam 7, jam 8 sudah datang gitu dan lain sebagainya. Iya, saya mah semangat, rajin gitu. Kepala sekolah juga ya alhamdulillah istilahnya muji saya sih ya bukan apa-apa ya, kerja tuh istilahnya memang harus semangat gitu kan. Padahal sih dia ingin dipuji, ingin mendapat tempat, ingin mendapat fasilitas gitu ya, biar nanti dipuji kemudian mendapat jabatan dari kepala kantor dan lain sebagainya. Nah, itu kadang perasaan itu coba anda introspeksi pada diri kita masing-masing, suka ada nggak ya, mendadak ada kepala sekolah tadinya misalkan bangkunya kotor gitu kan, wah langsung dibersihin. Jadi bukan merupakan istilahnya karakter pribadi untuk selalu bersih, tapi ya ingin mendapat pujian dan penilaian. Kemudian maksiat hati yang keenam, ujub. Ujub itu artinya merasa ilmunya lebih sempurna, memiliki ilmu yang lebih baik daripada orang lain. Jadi misalkan kalau si A mah nggak bisa matematika gini, wah saya mah lebih bisa gitu. Kalau dia mah perlu waktu misalkan sama-sama pinter sih, misalkan 5 menit, saya sih 1 menit juga bisa, merasa bahwa ilmunya tuh lebih baik dari orang lain. Nah itu sifat itu ya Mimin yakin banyak terjadi dan kita lakukan tanpa kita sadari. Kemudian maksiat hati yang ketujuh itu dengki. Nah ini jadi kadang ada seseorang misalkan naik jabatan, waduh kita mah alhamdulillah ya Allah gitu kan, syukurlah gitu kan, harus istilahnya punya temen yang jabatannya naik berarti gajinya naik. Tapi dalam hati tuh suka ada perasaan itu kan naik gitu kan, ada perasaan kadang iri gitu, nggak rela, nggak ikhlas bahwa dia mendapatkan jabatan, dia mendapatkan rezeki yang lebih baik. Kadang-kadang semua itu mau gara-gara deket sama ini gini, dan coba tunggu aja nanti waktunya, kalau misalkan itu dia mah pasti akan hancur dah. Dia kan istilahnya berhasil naik jabatan bukan karena kemampuan tapi karena deket lah, karena KKN. Nah, suka kan ada perasaan seperti itu. Nah itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8 apa? Yang ke-8 tuh menaruh dendam. Jadi kalau ada orang lain berbuat salah, apalagi yang sadis ke kita gitu, jadi kita kesel, ada dendam pokoknya, wah ini harus dibalas. Jadi Allah sendiri membolehkan perbuatan ya istilahnya penistaan atau perbuatan yang tidak baik dilakukan orang terhadap kita. Berarti kita kalau dizolimi, kita boleh untuk membalasnya dengan tingkat yang sama, tapi nggak boleh ada perasaan dendam. Tapi jauh lebih baik kalau kita bersikap sabar. Nah itu jauh lebih mulia. Jadi kalau sila mukul dibalas mukul itu sah ya. Tapi kalau orang lain mukul ya kita istighfar, kita mendoakan supaya dia insaf, mendapat hidayah. Itu jauh lebih mulia. Nah, apakah Anda sudah dalam posisi seperti itu? Ya harus belajar. Jadi nggak boleh memiliki sifat dendam, karena itu adalah merupakan salah satu daripada maksiat hati. Kemudian yang ke-9, selalu berbuat dosa. Jadi sudah berbuat dosa, misalkan judi online gitu, wah udah insaf gitu kan. Kemudian utang banyak gitu kan, apalagi hutangnya sama pinjam online, wah sampai tanah dijual, rumah habis gitu kan. Pas sudahlah ya Allah, kalau sudah sampai selesai ini udah lunas semua, saya mah tidak akan berjudi online lagi. Tapi udah selesai judi lagi ketagihan ya. Jadi
akhirnya nggak bosan-bosan untuk berbuat dosa, selalu diulang dan selalu diulang. Nah, itu yang disebut dengan terus menerus berbuat dosa, yang merupakan maksiat hati yang ke-9. Bahkan kadang kita juga suka punya pikiran, ya sudahlah, nanti juga suatu saat mah ada waktunya gitu, tapi usaha untuk menghentikan perbuatan dosanya itu nggak ada. Nah, itu ya semakin lama ya semakin parah. Kemudian yang ke-10 maksiat hati apa? Bakhil. Bakhil itu medit, pelit. Apa dalam perasaan kita kayaknya kalau kita ngasih ke orang, nyumbang tuh ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang berkurang gitu. Padahal sesuai dengan janji Allah bahwa kalau kita memberikan sesuatu untuk masjid misalkan, maka kan diganti 700 kali lipat bahkan lebih. Tapi kayaknya tuh berat gitu, sehingga akhirnya yang banyak menari-nari di keropak masjid tuh uang recehan. Uang yang biru, yang merah tuh jarang. Bahkan ada seloroh di antara uang-uang itu ngobrol bahwa, wah kamu kenapa uang 2.000 aku nih gagah 50.000, aku lebih gagah 100.000 gitu kan. Pas terus uang yang recehan ngomong, lah kamu gagah apa, kamu mah adanya di mall katanya. Kemudian adanya juga di kafe ya, kemudian adanya juga di tempat-tempat maksiat. Lah aku mah tempatnya di masjid, di musola, tempat sumbangan-sumbangan untuk fakir miskin, ya jauh lebih mulia aku, kata uang recehannya. Ya itulah barangkali ya, mudah-mudahan bisa diambil hikmah pelajaran supaya kita bisa paling tidak secara bertahap mengurangi maksiat hati. Ini ilmu yang sangat luar biasa oleh seorang ulama hebat ya, ulama dari Banten, yaitu Syekh Nawawi, yang menjadi ulama dan mengajar, mengaji serta menyebarkan dan mengembangkan Islam di negeri Arab, di Mekah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.